Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Hildianti, NPM 252210555. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, yaitu menggambar rickettsia dan protozoa. 6 hours later. Stay a while, I'm gazing the way you move from far. Never look back since then. I won't have to wonder the words again. Stay a while, I'm watching the story goes afar. Only a little while, it seems, fits right into my head. But then the lights go down, curtain falls, that's how the story ends. And as the day passes by, I knew. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rickettsia. Rickettsia adalah bakteri gram negatif yang bersifat parasit intraseluler obligat. Artinya, cuma bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup, terutama sel hewan atau manusia. Biasanya ditularkan lewat vektor arthropoda seperti kutu, tungau, atau kutub badan. Baik, di sini saya mengambil contoh dari rickettsia, yaitu siklus perkembangbiakan kutu. Yang pertama adalah telur atau eggs. Kutu betina dewasa akan bertelur dalam jumlah banyak. Telur biasanya diletakkan di tanah, rumput, atau tempat lembab. Setelah beberapa hari atau minggu, telur menetas menjadi larva. Nah, dari larva itu bentuk kutu yang masih kecil dan punya 6 kaki. Di tahap ini, larva mulai mencari inang, misalnya tikus, hewan, atau manusia untuk menghisap darah. Setelah cukup makan darah, larva akan lepas dan berubah menjadi nimfa. Nimfa sudah punya 8 kaki seperti kutu, tapi ukurannya masih kecil. Nimfa juga mencari inang untuk menghisap darah lagi. Setelah kenyang dan berkembang, nimfa akan berubah menjadi kutu dewasa. Kutu dewasa ukurannya lebih besar dan siap berkembang biak. Kutu betina akan menghisap darah lebih lama untuk menghasilkan telur. Setelah itu, siklus kembali lagi ke tahap telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu protozoa. Protozoa adalah mikroorganisme eukariotik bersel satu, punya inti sel sejati yang umumnya hidup bebas di air atau tanah. Tapi ada juga yang parasit. Protozoa bisa bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu, silia atau flagel. Di sini saya mengambil contoh dari protozoa, yaitu amoeba. Yang pertama ada pseudopod atau kaki semu, yaitu alat gerak untuk menangkap makanan. Lalu ada sitoplasma. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma terbagi menjadi dua, yaitu ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma adalah bagian luar, dia lebih jernih dan lebih kental. Selanjutnya ada endoplasma. Endoplasma adalah bagian dalam, dia lebih cair dan banyak organel. Selanjutnya ada water globule. Water globus adalah gelembung cairan kecil di dalam sel. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus adalah anak inti berfungsi membentuk ribosom. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah inti sel yang mengatur seluruh aktivitas sel. Selanjutnya ada kontraktil vakul. Kontraktil vakul
yaitu mengatur keseimbangan air dalam sel untuk mengeluarkan kelebihan air. Selanjutnya ada sel membran. Sel membran adalah pembungkus sel yang melindungi dan mengatur keluar masuk zat. Selanjutnya ada food vacuole. Yang ini food vacuole adalah tempat mencerna makanan. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.